Ya, tulus dan murni di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu ya, kemurnian itu biasanya dilambangkan oleh air yang bersih sekali, air yang murni. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan ya, mana air yang bersih, mana benar-benar air yang murni. Ya, sewaktu kita cek ya di dalam sebuah kalau di dalam penelitian ada sebuah labu, nah baru kita bisa lihat, oh ternyata ini benar-benar murni. Kenapa? Tidak ada kontaminasi kandungan-kandungan yang lain. Oke. Nah, kalau kita pernah tahu ya bagaimana awal-awalnya Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden. Get out of my garden and stay out. Mengapa? Karena yang kudus dan yang tidak kudus tidak pernah bisa bersatu. Begitu juga kalau di gambar yang sebelahnya ya, tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Ya, sewaktu Musa dipanggil oleh Tuhan karena ada semak berduri menyala tapi tidak terbakar. Musa disuruh untuk tanggalkan kasutnya. Kenapa? Karena yang kudus sama yang tidak kudus, sama yang kotor tidak bisa bersatu. Itu adalah sifat Tuhan Allah. Ya, kita tidak bisa menawar-nawar Tuhan. Ya nggak apa-apa dong kayak begini, ya nggak murni nggak apa-apa dong. Nggak bisa. Karena apa? Karena hati yang murni itu sangat penting di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa lihat karena di bulan ini kita akan belajar dari buku 2 Korintus, surat 2 Korintus, saya mungkin sudah sempat untuk bisa share bagaimana latar belakang daripada surat 2 Korintus, yaitu apa? Paulus benar-benar mencurahkan isi hatinya. Mengapa? Karena di dalam jemaat Korintus ada hal-hal konflik yang terjadi antara Paulus dengan jemaat. Ya, di 1 Korintus sempat ditegur banyak hal, apapun juga tentang jemaat Korintus. Tetapi jemaat Korintus ada hal yang mereka keras. Mereka bahkan menyangka bahwa sepertinya Paulus ini bukan rasul, dia tuh rasul palsu. Jadi banyak hal yang disalahpahami tentang firman Tuhan yang dikotbahkan oleh Paulus. Ya, tetapi kita lihat di 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Paulus ini benar-benar pure, dia mencari firman Allah, dia khotbahkan firman Allah, tapi bukan karena hal-hal yang mau mencari keuntungan. Kadang-kadang di dalam conversation kita, di dalam kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita senantiasa suka bercanda. Wah, kata-katanya bersayap nih. Karena kita sudah tahu orang ini biasanya punya maksud lain, ya. Lalu kita ketawa. Ya, sama juga. Ya, sepertinya jemaat Korintus menyangka bahwa Paulus ini punya maksud lain. Dia pengen cari keuntungan dari firman Allah. Tapi Paulus bilang apa? Saya ini hanya punya maksud yang murni. Gak ada yang bersayap. Gak ada yang lain yang saya mau. Hanya pure firman Tuhan aja. Tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Kenapa? Kalau ada tambahan yang lain, di 2 Korintus 2 ayat sebelumnya, ayat 11, supaya jangan iblis beroleh keuntungan atas kita. Kenapa? Setiap ada hal yang bersayap, setiap ada hal yang tidak murni, iblis beroleh keuntungan. Ya, kita lihat kenapa Adam dan Hawa bisa keluar dari Taman Eden. Karena hal yang pure, yang Adam dan Hawa tadinya ingin sekali melaksanakan firman Tuhan, ingin sekali mendengarkan perkataan Tuhan, buah dalam taman ini jangan dimakan buahnya, tetapi karena ada si iblis bersayap. Ya, ngomongnya enggak kok, enggak apa-apa, biasa aja, justru kalau makan buah itu kamu jadi seperti Allah. Ya, bersayap. Kenapa? Karena iblis maksudnya apa? Supaya kita binasa, supaya kita nggak pure lagi hatinya, supaya keinginan kita bukan hanya ingin firman Tuhan aja, harus ada firman plus-plusnya. Ya, dan kita tahu bahwa iblis maksudnya apa. Ya, iblis nggak mau pada akhirnya nanti dia hanya binasa sendirian. Dia pengennya banyak manusia yang ikut binasa juga. Makanya kuncinya cuma satu, hati tidak pure, tidak murni dan tidak tulus di hadapan Tuhan. Ya, makanya ini
Saya mau jelaskan di sini dengan garis bawah. Perintah Allah dan di hadapannya. Kita mesti melihatnya dengan maksud yang murni. Ya, lalu kita lihat ada pola hati. Ya, kita bisa lihat pola hati kita setiap hari seperti apa. Kalau maksudnya murni, itu selalu pola hati kita itu di hadapan Kristus. Kalau pola hati kita di hadapan pekerjaan, beda lagi. Ya, kita ingin mencari keuntungan. Pola hati kita di hadapan keluarga, beda lagi. Mungkin kita pengen supaya keluarga kita melihat kita. Ya, di teman-teman kita mungkin kita punya pola hatinya supaya saya diterima, supaya saya dianggap. Saya nggak tahu pola hati kita, saudara-saudari seperti apa. Tapi kalau maksud murni, itu hanya pola hatinya, mau kita di kerjaan, mau kita di dalam keluarga, mau kita di pertemanan, mau kita di gereja, kita hanya tahu hati kita hanya murni di hadapan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Tapi kalau maksudnya tidak murni, pola hatinya gimana? Selalu mencari keuntungan sendiri. Ya, kalau gereja ini tidak mencari keuntungan, tidak saya nggak dapat untung, nggak bantu kebaikan buat saya, ya udah. Ya, kalau firman Tuhan nggak terlalu banyak kok solusi buat saya, ya udah. Nah, mari kita teliti hati kita. Ini adalah pola iblis untuk membinasakan kita. Kenapa? Karena kita selalu bisa lihat keuntungan diri sendiri, ego kita. Oke, di sini lihat sikap. Ya, ada 3 kolom yang saya buat di sini. Sikap kita, lalu kolom yang kedua adalah hati kita. Kita bisa lihat, teliti. Lalu keuntungan iblis itu apa? Kenapa? Karena iblis itu dengan hati kita yang nggak murni, selalu ingin bisa mencuri supaya kita apa? Supaya kita nggak murni dan akhirnya dia bisa untung. Kita lihat contoh-contohnya. Kalau sikap saya marah, ya kan? Mungkin saya pernah dalam kondisi hati saya, dengan marah, untung saya tidak disakiti lebih lagi. Kalau saya nggak marah, wah, itu pasti orang itu makin ngelunjak sama saya. Untung saya marah, jadi saya bisa defense diri saya. Ya, untung saya tidak disakiti lebih lagi. Oke, keuntungan iblis apa di sini? Lama-lama saya bisa merasa sendirian, saya bisa merasa bersalah. Kadang-kadang saya bisa punya momen seperti itu. Loh, kok jadi guilty ya tadi seperti itu ya? Terus jadi merasa sendiri. Kenapa? Kalau lama-lama kita gampang marah, ya mana ada kita jadi punya banyak teman. Oke. Sikap saya malas, misalnya. Kita lihat, cek hati kita. Untung saya jadi bisa lebih santai. Coba kalau harus bangun pagi-pagi banget. Coba harus kalau saat teduh pagi-pagi. Aduh, jadi nggak bisa santai. Untung. Oke, hati kita bisa seperti itu. Lalu, keuntungan iblis apa yang dia raup? Kita makin nggak efektif dan akhirnya marah terhadap diri sendiri. Ya, karena apa? Dengan kita keuntungannya untuk diri sendiri, ya kadang-kadang kita bisa menunda-nunda, ya. Akhirnya kita merasa nggak efektif, nggak maksimal. Akhirnya saya marah terhadap diri saya sendiri. Kenapa ya? Kok hari ini jadi terburu-buru? Kenapa ya? Ya, marah. Iblis untung lagi. Sikap tidak terbuka. Apa yang untung? Yang kita ngerasa hati kita untung. Untung keburukan saya tidak perlu diketahui orang lain. Ya, jadi dia tidak perlu tegur-tegur saya. Untung kalau saya terbuka, aduh, apa nanti kata orang? Kalau saya terbuka, aduh, nanti digosipin. Untung saya tidak diketahui orang lain. Tapi apa keuntungan iblis yang diraup? Hati kita tidak bisa disucikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena firman berkata, kalau kita dalam terang, dalam keterbukaan, kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Hati kita mau ditelanjangi. Ya, supaya apa? Supaya darah Yesus bisa menyucikan dosa kita. Tapi dengan nggak terbuka, ya memang tidak bisa disucikan. Dan pola hati makin keras terhadap dosa itu. Paling 3 hari lagi jatuh lagi dosa itu. Nggak apa-apalah, namanya juga manusia penuh dengan kelemahan. Ya, iblis meraih keuntungan bahwa apa? Kita semakin yakin bahwa dosa kita ini nggak bisa berubah. Makin usia kita makin indah, makin kita merasa makin dewasa kita. Ya, memang dosa saya nggak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Hati tidak disucikan. Itu keuntungan iblis. Ya, sikap kita tidak mengasihi. Hatinya apa yang untung? Untung tidak perlu sangkal diri untuk mengerti orang lain. Aduh, kalau mau mengerti dia makin ribet lah. Aduh, dia itu ya kalau mau mengasihi dia
banyak banget bicaranya. Ya, misalnya seperti itu. Jadi apa? Nggak perlu sangkal diri. Capek sangkal diri buat dia. Ya, udah dikasih tahu juga nggak pernah nggak pernah menanggapi dengan benar. Oke, hati kita mencari keuntungan. Keuntungan iblis apa? Kita nggak pernah punya hubungan dan persahabatan tulus. Married life, kita nggak akan pernah bisa punya pernikahan yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita jadinya nggak love, nggak open. Gitu. Ya, fellowship kita, single, campus, anak-anak remaja. Ya, waktu kita pilih diri kita sendiri, akhirnya sampai kapanpun kita nggak pernah punya persahabatan yang tulus. Ya, dan itu yang saya alami. Saya baru pas saya udah lulus kuliah, baru saya belajar punya persahabatan yang tulus itu seperti apa. Ya, tapi bersyukurnya ya kalau kita mau pure, kita punya keuntungan yang dari Tuhan saja, pure saja. Atau mut-mutan, moody. Saya lagi nggak oke banget, ya saya lagi nggak enak, ya nggak mau deh. Kenapa? Nggak mau aja, lagi nggak mau aja, ya nggak semangat. Hati kita apa? Untung tidak perlu ikut aturan dan standar firman Tuhan. Ya, kayaknya ikut firman Tuhan banyak banget aturannya. Ya, saya jadi nggak merasa serak. Ya, keuntungan hati. Tapi apa? Keuntungan iblis. Hidup dikendalikan perasaan, ya, pengalaman, dan lain-lain. Ya, Yesusnya apa? Jadi diabaikan. Itulah keuntungan iblis. Yang penting Yesus diabaikan, yang penting firman diabaikan, sehingga kita nanti lama-kelamaan, tahun demi tahun, makin binasa, makin ke arah maut. Nggak kerasa. Ya, kalau kita menyimpang dari kemurnian, kalau kita pernah belajar ya, kalau tentang derajat kemiringan gitu ya, 1 derajat aja miring, itu sebenarnya sudah nggak pure. Ya kan? Tapi 1 derajat, mungkin kita ngerasanya, cuman gini aja kok, ya kan? Daripada itu orang lain sampai 30 derajat nyimpangnya. Dia lebih berdosa daripada saya. Tapi 1 derajat aja, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kalau kita bikin garisnya terus makin panjang, ya, lama-lama semakin jauh dari titik kemurnian. Ya. Akibatnya apa? Pikiran jadi tumpul, mata terselubungi, hati tertutup. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17 dikatakan demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ya, kita tahu ini adalah 2 Korintus pasal 3 tentang dulu orang-orang baca perjanjian lama. Tapi waktu mereka baca kitab suci, mereka nggak pernah bisa terang. Ya, mereka baca, tapi kok pikiran mereka makin tumpul. Kenapa? Karena hati mereka nggak murni, nggak benar-benar mau mengerti firman Tuhan. Mereka jadinya hanya ingin mengerti hukumnya, ya, jadi peraturannya. Nah, di sini dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana seandainya kalau kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, membaca kitab suci, dengan apa? Dengan roh Tuhan. Dengan apa? Dengan Kristus. Ya, sehingga pikiran kita nggak tumpul lagi. Mata kita terterangi, hati kita nggak tertutupi. Ya, banyak momen dalam hidup saya baca firman, biasa aja. Saya baca firman, kenapa? Karena hati saya tidak siap ditulis oleh Roh Kristus. Jadi poin saya yang pertama, untuk kita memiliki hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah hati kita selalu siap ditulis Roh Kristus. Ya, tadi kalau kita udah dengar begitu banyak kondisi sehari-hari, kita ketemu orang, kita ketemu pekerjaan, kita ketemu pergumulan. Hati kita ini banyak ditulis oleh apa?
oleh kejadian-kejadian, oleh perkataan orang-orang. Tapi kapan hati kita benar-benar siap ditulis oleh Roh Kristus? Ya, di saat teduhnya kita, di pembacaan kitab suci kita setiap pagi itu, ya, entah kita setiap siang, entah kita setiap sore, setiap malam, yang paling penting adalah hati kita siap ditulis oleh Roh Kristus. Ya. Tanpa itu, kita hari demi hari, bulan demi bulan, lama-lama kita menuju kebinasaan. Saya mau tanya kita, bagaimana kita membaca firman, itu akan menentukan kemurnian hati kita. Ya, ada kala di mana saya dulu baca firman, ya, plus solusi. Apa solusinya? Ya, makanya saya paling senang adalah apa? Saya search ayat-ayat Alkitab yang mungkin berhubungan dengan apa yang saya mau tuju. Kalau saya mau punya nilai yang bagus waktu saya masih kuliah atau pekerjaan yang bagus, saya cari ayat-ayat tentang pekerjaan. Saya cari ayat-ayat yang tentang pokoknya yang berhubungan aja untuk masalah saya. Kalau saya lagi khawatir, saya cari ayat-ayat kekhawatiran. Jadi firman, tapi nggak murni firman, plus solusi yang di dalam pikiran saya. Ya, jadi saya mau cari solusi apa? Ada juga masa di mana saya baca firman, tapi plus keinginan saya. Aduh Tuhan, kalau bisa Tuhan, pengen sih Tuhan, ya pengen bisa punya ini, pengen bisa punya itu, ya jadi ya oke baca firman, tapi apa? Keinginan hati yang lebih mendominasi juga. Tapi kalau dibilang baca firman juga. Ada kalanya juga firman plus perasaan. Jadi baca firman plus perasaan yang lagi mendominasi. Jadi pengen, aduh please Tuhan, mana jawabannya Tuhan? Perasaan saya supaya bisa happy lagi Tuhan. Perasaan saya biar bisa lega lagi Tuhan. Ayo dong Tuhan. Terus kita dengerin lagu lagi. Kenapa? Karena firman plus perasaan aja. Ada juga biasanya firman plus kebutuhan keluarga. Ya, buat kita yang mungkin kita adalah orang yang bertanggung jawab, kita adalah orang yang rajin. Waduh, kita pasti punya impian buat keluarga kita. Ya, tapi kita jadinya baca firman plus hal seperti itu. Nah, yang tadi di 2 Korintus 3 itu dikatakan adalah hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Coba bayangkan kalau kita baca firman, tapi benar-benar kita mau mengerti Kristusnya, mau punya hubungan dengan Kristusnya, mau kenal Kristusnya. Bayangkan kalau saya hubungan sama Febri, ya sama istri saya pengen kenal Febri, tapi ada yang lainnya supaya apa? Ya supaya dengan saya punya hubungan sama dia, dia bisa bantuin saya nih, ya untuk pekerjaan saya. Jadi bukan kenal murni, ya, tapi ada hal yang plus-plusnya. Oke, nah inilah yang kita jadi tidak murni. Kenapa? Karena hanya Kristus yang bisa menyingkapkannya. Yesus memperlihatkan dirinya. Ya, ini adalah kisah sewaktu Yesus waktu dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada 2 murid di Emmaus. Kita bisa baca itu di Lukas 24 ayat 13 sampai 35, tapi saya akan share highlight-nya. Saat itu 2 murid sedang bertukar pikiran. Ayat 14 sampai 15. Ya, karena waktu itu Yesus mati, jadi mereka coba bertukar pikiran ya. Sama kalau kita lagi spend time ya, kita bertukar pikiran, lalu apa? Yesus datang, namun mereka tidak dapat melihat bahwa itu Yesus. Ya, mereka nggak bisa lihat itu Yesus. Lalu yang ketiga, mereka diskusikan Yesus yang mati dan bangkit. Namun fakta menguasai mereka. Lihat ya, mereka lagi ngomongin tentang Yesus, tapi yang mereka bicarakan adalah apa? Ya, tapi itu loh, waktu ya kita udah dengar juga sih, waktu itu ada perempuan yang melihat kuburnya itu kosong. Tapi dia nggak lihat Yesusnya ya. Saya nggak tahu ya isi diskusinya itu apa. Mungkin seperti ya memang udah nggak ada lagi dia dikubur, tapi benar nggak ya dia bangkit ya? Padahal Yesus itu harapan kita loh. Ya, waktu dia ngajar-ngajar itu harapan kita banget. Tapi kok kayak gini ya? Jadi mereka berdiskusi. Oke? Nah, berapa sering kita baca Alkitab, tapi waktu kita baca Alkitab, kita nggak bisa lihat Kristusnya. Kita tetap dengan pikiran,
Oke, abis ini saya mau kerja, aduh nanti pekerjaan nanti bisa berhasil nggak ya? Aduh, nanti utang saya bisa tercukupi nggak ya? Aduh, anak saya yang begini, harus begini lagi. Aduh, itu yang ini saudara saya yang ada penyakit mesti disembuhkan lagi. Itu biayanya gimana ya? Aduh, ini ada hal yang perlu ini, ada janji ini, aduh nanti harus berangkatnya jam segini. Berapa sering kita baca firman Tuhan, kita mau dalamin Kristus Yesusnya, tapi kita nggak bisa lihat Yesusnya. Ya, atau kita ter terganggu dengan apa ya perikop-perikop ini maksudnya apa ini gimana ya, jadi kita pengen mengerti firman tapi begitu banyak yang mendominasi pikiran kita. Saya pasti nggak ngerti, saya pasti ini ya, saya nggak tahu ini baca firman akan relate nggak, nyambung nggak dengan kehidupan saya hari ini. Akhirnya apa? Yang keempat, Yesus tegur mereka karena kelambanan hati mereka untuk percaya kitab suci. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kita bisa terjebak, hati kita lamban untuk mempercayai firman Tuhan. Saya bersyukur karena kita punya saudara-saudari yang kita sering bisa satu sama-sama ya lewat Zoom, kita bisa berbagi ya, sharing firman kita, dan kita jadi jemaat yang suka untuk membaca firman Tuhan, suka untuk menggali firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa memurnikan hati kita. Kehidupan dalam dunia ini nggak ada yang bisa murnikan hati kita. Semuanya akan membuat hati kita makin kotor. Makanya sewaktu dua murid Emmaus ini spend time dengan Yesus yang mereka belum kenal itu Yesus, padahal mereka udah sering bicara sama Yesus, tapi pada saat itu ya mereka belum lihat itu Kristus. Akhirnya Yesus apa? Jelaskan tentang dia, tentang Yesus di seluruh kitab suci. Ya, kamu tahu ya, buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-ulangan, Yosua, Hakim-hakim, apa semua, Ayub, dan semua perjanjian baru, mau Maleaki, ya, perjanjian lamanya, Zefanya, ya, dan perjanjian baru semuanya. Itu isinya semua tentang siapa? Tentang Yesus. Ya, seluruh kitab suci tentang Kristus, tentang hatinya, tentang pikirannya, tentang impiannya, ya, tentang prinsip hidupnya, tentang kekudusannya, ke karakternya. Makanya waktu Yesus berdoa dan memecahkan roti, lalu mata mereka terbuka dan mengenal Dia. Lalu Yesus menghilang. Nah, di situ baru mereka bisa lihat, lah, ini kan kebiasaannya Yesus. Dia berdoa dan memecahkan roti. Nah, ini mereka masih ingat. Kenapa? Karena Yesus sering sekali ya, kalau nanti saya pergi, tolong remember ini. Ingat selalu tubuh dan darah saya melalui roti dan anggur. Nah, makanya waktu Yesus pecahin roti itu, mereka, lah, ini cuman Kristus Yesus yang seperti ini. Ya, saya bersyukur murid-murid ini kenal polanya Yesus. Hari ini saya mau tanya, saudara-saudari, kita kenal nggak polanya Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita? Waktu kita kerja, kita lihat Kristus nggak? Waktu kita berdiskusi sama orang, kita lihat Kristus nggak? Waktu kita lagi having fun sama orang, kita bisa lihat Kristus nggak? Ini bukan artinya, wah kita lihat ada bayangan Yesus, bukan itu. Tapi nilai-nilai Kristus kita bisa lihat dari setiap kejadian. Wah, tapi itu semua tergantung seberapa kita senang, seberapa kita sukacita sewaktu kita baca Alkitab setiap hari. Seberapa hati kita mau dimurnikan oleh firman setiap hari. Hanya itu aja, nggak ada jalan lain. Makanya di sini dikatakan, di ayat 32-nya, mereka sadar, hati mereka berkobar saat Yesus menjelaskan kitab suci. Makanya mereka tahu, oh itu Yesus tapi udah menghilang. Pantesan waktu dia jelasin, ayat demi ayat, bayangin itu mungkin spend time-nya berapa lama tuh ya. Ya berjam-jam mungkin, karena dari perjanjian lama, Yesus jelasin semuanya. Ini tentang saya, ini tentang saya. Kitab ini tentang saya, yang ini tentang saya, yang ini tentang saya. Banyak sekali. Akhirnya, tapi waktu mereka dengerin itu, mereka berkobar-kobar. Nah, apakah hati kita berkobar juga waktu kita baca firman? Kita bersyukur karena kita bisa study Bible. Kita punya grup. Ya, dan grup itu kita fungsikan untuk apa? Mengerti firman secara murni. Dengan demikian, hati kita bisa punya kesempatan dimurnikan firman Tuhan. Tapi tanpa kita menyenangi firman Tuhan, hati kita pasti akan didominasi oleh fakta-fakta keseharian kita. Fakta-fakta COVID-19.
fakta-fakta, banyak hal, mau dipikirin banyak banget. Oke, tapi berkobar nggak hati kita karena kita mengerti firman Tuhan? Tinta Roh Allah itu akan dituliskan di hati kita. Ini bukan tinta yang perjanjian lama ya, tinta di loh batu, bukan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 3 sampai 5. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa orang-orang perjanjian lama tidak pernah bisa membaca kitab suci dengan spirit yang benar. Makin mereka baca hukum Taurat, makin mereka ke dalam dominasi peraturan. Makin di situ makin berdosa mereka. Nah, di Korintus 3 ini ada tentang perjanjian baru. Ya, kita masih ingat buku Yeremia, buku Ibrani pasal 8, Yeremia 31 bahwa apa? One day Tuhan akan kasih roh itu dalam bentuk perjanjian baru. Kenapa? Karena kalau dulu hati manusia walaupun baca firman nggak pernah bisa berubah, tapi dengan perjanjian baru lewat baptisan hati kita yang diubah, hatinya jadi baru. Sehingga hati kita ini gampang sekali ditulis oleh tinta Roh Allah. Hari ini begitu banyak kita asal-asalan baptisan. Banyak sekali. Ya, saya dulu kecil dibaptis, tapi saya nggak ngerti firman Tuhan. Remaja saya dibaptis lagi, tapi nggak ngerti firman Tuhan. Kenapa? Karena memang hatinya nggak pernah siap untuk firman. Hanya siap, wah nanti kalau dibaptis ya, wah saya terima Yesus. Ya, terima apanya? Setelah dibaptis, seminggu kemudian saya terima banyak dosa kok. Saya nggak terima Kristus, saya hanya tahu prinsipnya, tapi saya nggak benar-benar mengimaninya. Hati saya masih hati yang lama. Baptisan boleh berkali-kali, tapi apa? Di hadapan Kristus, saya nggak pernah dibaptis. Oke? Nah, apa yang Tuhan mau lakukan itu adalah mau tulis itu di dalam hati manusia. Itulah inti daripada perjanjian baru. Kenapa? Karena lewat pertobatan dan baptisan, itulah penulisan yang pertama. Roh Allah itu ditulis di dalam hati kita. Dengan demikian, makin besar keyakinan kita. Saudara-saudari, waktu kita dibaptis, sebenarnya potensi tinggi kita adalah apa? Makin keyakinan kita makin besar. Kesanggupan kita makin besar. Ya, pekerjaan Allah makin banyak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena hati kita bukan hati yang lama lagi. Hati kita benar-benar ditulis oleh Roh Allah. Ya, dunia tawarkan apa? Dunia tawarkan kemampuan dan performa. Ya, ini ada dibilang di sini ada satu quotes dari Ayrton Senna. Ya, dibilang apa? I have no idols. I admire work, dedication, and competence. Ayrton Senna ini adalah seorang pembalap Formula 1, ya, juaranya di waktu tahun 94, ya, dan tahun-tahun 90-an awal ya, Ayrton Senna adalah juaranya. Ya, for F1. 94 dia meninggal. Ya, saat lintasan sirkuit ya di Imola. Dan saat itu dunia, wah, saat itu saya masih ingat ya, dunia benar-benar kaget. Wah, juara 1 F1 meninggal. Ya, di saat dia lagi hebat-hebatnya. Ya, nah, di sini saya bukan mau menghakimi Ayrton Senna, tetapi prinsip-prinsip ini bisa mendominasi kita. Saya admire apa? Kerja keras, pengabdian dan kemampuan saya. Makin saya pintar, saya makin admire kepintaran saya. Makin saya mampu kerja sesuatu, saya makin admire pekerjaan inilah yang akan menghidupi saya. Makin saya tahu apa pengabdian saya. Makin saya tahu kompetensi saya. Wah, oke, berarti saya pakai kompetensi ini supaya kepastian hidup saya makin ada. Hati-hati. Itulah idol kita, itulah berhala kita. Pekerjaan keras kita bisa jadi berhala kita. Dedikasi kita bisa jadi berhala kita. Kompetensi kita bisa jadi berhala kita. Hari ini banyak anak-anak muda, wah, kita rajin, kerja keras, wah, belajar. Amin, belajarnya bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kita murni di hadapan Tuhan?
benarkah hati kita benar-benar diisi oleh firman Tuhan itu? Karena kalau enggak, kita akan berlari ke arah apa? Kita hebat dalam segala hal, akademik, ya, talenta kita bagus semuanya, tapi apa? Hati kita nggak pernah ditulis oleh Roh Allah. Ketidakmurnian itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, orang bisa bicara apa? Kita perlu punya knowledge, kita perlu kejar skill, kita perlu kejar attitude-nya kita. Makanya saya pun waktu kuliah saya ikut kemahasiswaan. Kenapa? Di situ ya segala hal tentang soft skill saya dibangun. Dan dunia percaya itu adalah kompetensi. Tapi dalam Bible dikatakan apa? Kesanggupan kami, kompetensi kami adalah pekerjaan Allah. Ya, bisa nggak kita mengatakan ya, waduh Tuhan, saya bisa kerja ini karena saya rajin baca Alkitab, di situ saya jadi temukan kepercayaan diri saya, di situ saya jadi temukan bahwa saya bekerja untuk Engkau Tuhan, walaupun itu adalah pekerjaan yang dunia, tapi di situ orang bisa lihat Kristusnya. Apakah kita bisa berbicara seperti itu? Atau justru kita tahu, ya ini, karena hari ini banyak orang religius bisa, ya amin ini karena Tuhan. Ya amin, saya bisa berhasil sepertinya karena Tuhan. Ya. Tes. Saat teduh kita gimana? Tes timing kita untuk kita baca Alkitab dan kita benar-benar serius dan excited sama Tuhan bagaimana? Kalau itu nggak ada, jangan bilang itu semua karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, purpose utamanya adalah apa? Hati yang murni yang diisi oleh tinta Roh Kudus. Waktu baca Alkitab disingkapkan oleh Kristus. Hanya itu timingnya. Amin. Kepercayaan diri dan kompetensi akan semakin tinggi karena kemurnian tinta Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga semua orang yang melihat pekerjaan dan hidup kita dapat berkata bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Amin. Ya. Saya akan maju ke poin nomor 2 secara singkat. Kalau tadi adalah hati yang benar-benar mau melihat, ya, yang pure aja. Ya. Yang kedua ini adalah hati yang mencari hanya yang mulia. Oke. Yang satu kita siap untuk ditulis oleh Roh Kristus, yang kedua adalah hati yang mencari, hanya yang mulia aja, nggak ada yang lain. 2 Korintus 4 ayat 1-4. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Ya. Paulus bilang, kami tidak tawar hati. Padahal apa yang dia alamin? Makin dia mengasihi jemaat, makin dia melayani jemaat, justru dia makin ditolak sama jemaat Korintus. Makin dia kirim surat, makin dia berbicara lagi, makin dia bangun hubungan lagi. Ya, orang-orang di sana makin gosipin dia di Korintus. Biasanya tawar hati itu apa? Dari mana datangnya tawar hati? Tawar hati adalah karena kita kerjakan segala sesuatu terus-menerus, konsisten, tapi apa? No result. Kok nggak ada hasilnya? Kita mungkin mengasihi orang, atau kita berdoa, lakukan sesuatu, tapi kok nggak ada jawaban. Kita layani orang, kita bantu orang, bantu lagi, kok nggak ada perubahan. Lama-lama apa? Kita tawar hati. Suami istri, kita coba bicara, kok nggak ada perubahan. Lama-lama apa? Tawar hati. Jadi, tidak ada perubahan, tidak ada jawaban, tidak ada hasil, biasanya membuat kita jadi tawar hati. Dan itu adalah bahaya. Kenapa? Hati kita diambang kebinasaan. Oke? Kadang-kadang ini jadi pengalaman pola hati kita yang udah lama. Ya. Ada sempat saya nggak berani bicara sama istri saya tentang suatu hal. Kenapa?
karena tahu dia pasti akan jawabnya begitu. Itu adalah tawar hati. Ya, bahaya. Married life bisa diambang kebinasaan. Mari kita lawan tawar hati. Ambil waktu untuk cek diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, di hadapan Tuhan hanya bisa ada kemurnian itu. Ya, yang pertama apa? Ini tipsnya aja. Bukakan yang tersembunyi dalam diri sendiri. Oke, cek. Ya, makanya bagus kalau misalnya kita dalam sehari ya kita ambil waktu, entah itu malam-malam atau besok paginya, atau misalnya ada waktu yang jeda ya. Kadang-kadang waktu jeda kita kan pengennya kita, waduh, kita fun time, kita apa, leha-leha, santai. Itu juga boleh. Tapi ambil waktu untuk apa? Bukakan yang tersembunyi dalam diri. Kenapa? Karena ini penting supaya kita tahu seberapa nggak murni saya hari ini. Misalnya apa? Saya bicara sama istri saya, terus dia nadanya tinggi dikit. Terus saya, dalam hati saya, wah, ini kayaknya saya nggak suka. Ya. Tapi apa? Saya nggak bukakan itu, saya diemin aja. Terus saya coba-coba merasa tidak ada hal yang terjadi yang besar, ya. Langsung saya bikin happy istri saya, bikin joke, ya kan. Tapi itu adalah ada hati yang nggak pure, bahwa apa? Ada rasa takut sedikit, tapi ya udah deh, saya coba manipulasi dengan joke-joke, dengan saya kasih minuman atau apa, supaya hati dia bisa oke lagi. Hati-hati, itu tersembunyi dalam diri sendiri. Nah, ambil waktu. Wah, Tuhan, hari ini saya sempat sama istri saya, kok tadi sempat begini ya, terus saya biarin. Wah, ini ada hati yang nggak pure nih. Tuhan, tadi waktu pas ketemu di Alfamart sama ini si penjualnya agak lama, saya agak kesel, terus saya coba pakai nada yang agak kencang dikit supaya dia tahu ya saya lagi nunggu udah lama. Hati saya ada hal maksud bersayap. Saya nggak ngomong dengan clear, Pak, tolong Pak, saya udah nunggu lama, boleh nggak Pak? Enggak, Pak, ini gimana ya? Misalnya, Pak, ini gimana? Ya, mungkin kita bisa seperti itu. Tapi apa? Kita biarin. Kita udah jadi punya satu trik. Triknya di dalam kehidupan adalah kayak begini. Ya. Mungkin trik itu berhasil terus. Tapi apa? Itu tanda kita tidak murni lagi, tidak tulus lagi. Bukakan yang tersembunyi dalam diri sendiri. Lalu apa? Tegaskan firman. Oke, firman apa ya yang saya butuh untuk bisa benar-benar gali ya untuk hati saya. Kenapa? Tolong Tuhan, singkapkan Tuhan. Semua yang dalam hati saya singkapkan Tuhan. Lalu apa? Ceritakan kepada orang lain. Kalau kita punya pembimbing, kita ceritain. Bro, tadi saya sempat loh hati saya begini, ketemu penjual kasir di Alfamart, kayak gini, sempat loh kayak gitu. Udah cuma cerita gitu aja, bukan pengen, waduh, tolong bro, untuk kita diskusi, kita spend time ya tentang hal ini. Ya kalau kita bisa diskusi, amin ya. Tapi yang penting ceritain. Kenapa? Karena dengan hal demikian, hati kita ini selalu ingin murni di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa lihat gambaran Tuhan yang mulia di dalam diri kita. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan desain. Ya, sejak awal di Taman Eden, itu yang Tuhan desain. Kalau Kristus Yesus datang ke dunia untuk kasih Injil, pertobatan dan baptisan, supaya apa? Supaya kita murni. Tapi habis baptisan, nggak murni-murni. Nah, yang ini yang kita perlu bisa cek nih. Ya, benar nggak kita punya pertobatan? Benar nggak kita habis dibaptis ini kita benar-benar mau punya hati yang pure? Benar nggak kita lakukan pekerjaan Tuhan? Makin lama kita kompetensi kita makin sanggup. Kenapa? Karena itu semua tentang kuasa Tuhan. Gambaran Tuhan tuh makin mulia, makin mulia. Setahun jadi murid, kita makin mulia lagi. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, makin seperti Kristus. Ya, makanya tadi di ayat tadi ya, dikatakan bahwa apa? Melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Hari ini kita baca firman bukan untuk solusi hidup kita, cita-cita kita makin bagus ya Tuhan, tolong Tuhan, saya punya rencana ini, tolong Tuhan, berkatin Tuhan. Ya, saya udah baca firman, ya saya belajar Tuhan firman ini supaya saya begini, supaya apa yang saya kehendaki tercapai. Bukan. Ya, lama-lama kita nggak pure lagi di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang bagus buat kita. Tuhan punya rencana yang paling penting kita makin melihat cahaya Injil, makin seperti gambaran Kristus.
Ini ada gambar menuju kebinasaan, ya, versus melihat kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Amin. Ya, saya hanya ingin supaya jemaat kita bersister tidak banyak ditipu iblis. Karena apa? Karena iblis selalu mau mencari keuntungannya supaya kita binasa. Mungkin kita bisa nggak sadar, tetapi firman Tuhan dengan sangat jelas, dengan sangat terang, supaya apa? Hati kita bisa pure di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan. Terakhir, tulus dan murni di hadapan Tuhan, yaitu apa? Yang pertama, hati yang siap ditulis Roh Kristus. Yang kedua, hati yang mencari hanya yang mulia. Mari kita lihat hati kita. Mari dalam bulan ini, ya minggu demi minggu, kita terus bersihkan hati kita. Pembacaan firman kita makin semangat. Ya, pure. Mau punya hubungan dengan Kristusnya, bukan ditambah embel-embel yang lain. Yang kedua, ambil waktu untuk bisa punya testing, cek hati kita. Setelah hari ini saya jalani, ya apakah benar saya mencari hanya yang mulia aja? Kalau ada yang nggak mulia, yuk kita akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak murni Tuhan. Saya pakai omongan yang bersayap. Saya pakai trik Tuhan di sini. Saya pakai begini supaya orang ini begitu. Ya, hanya yang mulia. Amin. Ya, beda lagi kalau misalnya apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, cerdik seperti ular itu maksudnya apa? Supaya kita bisa lakukan segala hal supaya orang mengerti firman. Nah, itu intinya. Bukan cerdik supaya kita mendapatkan keinginan kita, bukan. Karena apa? Karena itu tidak pernah tulus seperti merpati. Tulus itu hanya untuk Kristus. Tujuan Kristus. Kalau kita cerdik sama orang supaya orang itu makin seperti Kristus, supaya orang itu makin mau ke firman, amin, itu namanya cerdik. Ya. Tapi tujuannya adalah tulus. Gitu. Kita mau dekat sama dia, kita mau cari kesenangan dia, tapi tujuannya apa? Supaya dia dekat sama Kristus. Itu namanya tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Amin. Makanya jangan sampai kita baca firman jadi bersayap. Wah, cerdik nih, saya tadi di kerjaan saya cerdik nih, supaya orang itu nggak bisa jelek-jelekin saya. Nah, itu untuk apa? Mencari keuntungan sendiri lagi. Jadi hati-hati. Iblis ini pintar sekali, licik. Oke? Makanya hati kita, kalau makin pure, kita makin sense, oh, ini ada kelicikan dari iblis. Saya mau tetap di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang makin berkuasa, biarlah Tuhan yang makin bekerja, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita, walaupun banyak trik di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur karena Engkau adalah Allah yang selalu menjaga kami. Engkau berkata, Tuhan, sebab aku kudus, maka Engkau juga harus kudus. Terima kasih Tuhan, Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menebus dosa kami, memberikan air baptisan, supaya kami bisa punya Tuhan, hati yang baru Tuhan, yang siap ditulis oleh tinta Roh Kudus Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau pembacaan Alkitab kami Tuhan tidak konsisten, tidak dalam Bapa, tidak pure untuk Kristus Bapa. Tapi biarlah Engkau bantu kami bersyukur ada jemaat Tuhan yang kita bisa saling membantu, kita bisa saat teduh bersama, kita bisa gali firman Bapa. Biarlah Tuhan kami makin rajin untuk murni di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga bisa ambil waktu supaya kami bisa cek hati kami Bapa. Karena Engkau berkata Bapa, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ aja Tuhan terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa. Engkau lakukan segala hal supaya kami bisa, hati kami terjaga, kami waspada Bapa. Biarlah Tuhan, di dalam bulan ini, kami makin bisa sense, kami makin bisa dijaga oleh roh Engkau Bapa. Dan kami tahu, banyak hal-hal tentang kehidupan ini makin Engkau bisa rencanakan. Hanya karena hati kami yang pure Bapa. Terima kasih segalanya Bapa, berkati jemaat ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.